Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi nafiqina biha, jilid yang pertama. Nah, kita masih ada di pelajaran 8 ya. Tapi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah jelaskan seluruh teori yang ada di pelajaran ke-8 ini. Jadi intinya ini cuma sisa latihan-latihan saja. Ya, tinggal 2 latihan lagi ya. Nanti teman-teman bisa latih sendiri ya di rumah. Ya. Untuk latihan yang kelima, nah ini ada pembahasan tentang harokat muqaddarah. Masih ingat ya harokat muqaddarah itu apa? Ya, jadi harokat akhir yang ada pada suatu kata itu ada 2 macam. Ya, ini sedikit saya review ya, karena pekan lalu kita libur ya, qadarullah. Rumah saya sedang kena banjir kemarin tuh, tapi sebentar aja udah surut, alhamdulillah. Sekarang udah normal lagi. Kita review dulu nih, karena udah 2 pekan ya kita nggak ketemu, jadi mungkin ada beberapa materi yang lupa. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang yang namanya harokat muqaddarah ya. Jadi harokat akhir yang ada pada suatu kata itu ada 2 macam teman-teman. Yang pertama, harokat ini muncul terlihat ya, terlihat. Contohnya ini. Nah, coba teman-teman kalau punya bukunya bisa dibuka halaman 45. Contohnya harokat yang ada pada kata al-baitu ya. Harokat yang ada pada kata al-baitu. Al-baitu, perhatikan di sini dhammah yang ada di huruf terakhir itu nampak kelihatan, al-baitu ya. Harokat huruf terakhirnya itu terlihat dhammah. Fil baiti, ini juga sama. Harokat akhir yang ada pada kata ini terlihat nampak, yaitu kasroh ya. Kemudian minal baiti, nah ini juga sama ya, harokatnya terlihat nampak ya, kasroh. Ilal baiti juga sama ya, harokat akhirnya terlihat nampak. Ini jenis pertama ya. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah kata yang harokat akhirnya tidak nampak ya. Kata yang harokat akhirnya tidak nampak. Jadi ada 2, ada yang perubahannya itu nampak terlihat ya. Ini yang pertama, al-baitu berubah menjadi al-baiti, perubahannya kelihatan ya. Yang kedua, ada kata yang dia berubah tapi perubahannya tidak terlihat, tidak nampak ya. Contohnya ini, kata al-mustashfa. Al-mustashfa artinya rumah sakit ya. Perhatikan kata al-mustashfa, kalau tidak ada apapun ya, nggak ada huruf jar, nggak ada apa-apa, berarti dia harokat asalnya apa? Dhammah ya. Sama kayak al-baitu, nggak kemasukan huruf jar, nggak kemasukan apa-apa, dia dhammah ya. Di harokat asal suatu kata itu dhammah kayak gini. Nah, al-mustashfa nggak kemasukan apa-apa, dia sendirian kayak gini, berarti harokat asalnya dhammah. Nah, sekarang perhatikan, dhammahnya kelihatan nggak? Tidak kelihatan ya. Kenapa? Karena kata ini diakhiri oleh huruf alif ya. Diakhiri dengan huruf alif. Dimana huruf alif ini adalah satu-satunya huruf yang tidak menerima harokat. Alif tidak bisa di fathah, alif tidak bisa di kasroh, alif tidak bisa di dhammah ya. Jadi kalau kita mau tulis dhammah di sini, nah itu nanti jadinya alif ini berubah jadi hamzah, al-mustashfa'u begitu. Nah itu bukan alif lagi nanti. Sementara ini ujungnya harus alif ya. Dan di sisi yang lain
harus dhammah gitu ya. Nah, jadi seperti ada kontradiksi nih. Ya. Kita dituntut untuk mendomahkan akhirnya, ya kan? Memberikan dhammah di akhirnya. Tapi di sisi lain ini hurufnya nggak bisa nerima harokat. Ya. Maka para ulama memberi jalan keluar. Ya. Memberikan jalan keluar. Ya, kata para ulama, kalau ada kasus seperti ini, maka tetap kita katakan kata ini diakhiri dengan dhammah. Tapi dhammahnya muqaddarah. Ya, dhammahnya tidak bisa dimunculkan. Tetap dhammah. Jadi kalau misalnya ditanya al-mustashfa, harokat akhirnya apa? Maka kita jawab dhammah. Ya, kita jawab apa? Dhammah. Dhammah muqaddar. Ya, dhammahnya di belakang alif ini tidak terlihat ya. Tidak bisa dinampakkan. Begitu juga fil mustashfa. Nah, kalau misalnya kita ditanya kata al mustashfa di sini harokat akhirnya apa? Ya. Maka kita jawab kasroh. Ya. Kasroh muqaddarah. Kok kasroh? Karena ada huruf jar. Ya. Ini yang mengindikasikan harokat akhirnya itu kasroh. Gitu. Cuma kasrohnya tidak nampak. Ya. Karena adanya alif di akhir kata. Berbeda kalau misalnya kata ini tidak ada alifnya seperti al-baitu misalnya. Nah, ketika dimasuki fi menjadi fil baiti, kelihatan kasrohnya. Ya, kelihatan kasrohnya. Ketika dia diakhiri dengan alif, alif tidak terima harokat, maka kasrohnya tidak bisa dinampakkan. Minal mustashfa, demikian pula, ya, tidak bisa muncul kasrohnya. Ilal mustashfa, ini kan huruf jar masuk ke al mustashfa. Al mustashfa menjadi kasroh akhirnya. Tapi kasrohnya lagi-lagi tidak muncul karena diakhiri dengan huruf alif. Ini alif ya, yang bengkok seperti ini. Ya, alif bukan huruf ya. Ya, kadang ada yang masih bingung membedakan alif sama ya itu bagaimana ya. Kalau alif yang lurus kayak gini nggak ada masalah. Cuma kalau bengkok kayak gini, ya, kalau yang bengkok kayak gini, ini alif atau ya nih, gitu. Baik, kita lihat harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti dia alif. Kalau sebelumnya kasroh berarti dia ya, dan ya itu dikasih titik 2 di sini ya. Nah, kecuali di mushaf Madinah, kalau teman-teman buka mushaf cetakan Timur Tengah, huruf ya yang tidak bersambung dengan huruf setelahnya, maka titiknya nggak ada. Ya, itu ada nanti di pembahasan kaidah penulisan mushaf atau disebut dengan istilah ilmu rosem. Ya, jadi nulis mushaf dengan nulis kata dalam bahasa Arab pada umumnya itu beda. Penulisan mushaf ada kaidahnya tersendiri, ada ilmunya tersendiri, namanya ilmu rosem, dan itu harus ditulis berdasarkan riwayat. Ya, Al-Quran itu ditulis berdasarkan riwayat, nggak bisa sembarangan. Ya, sampai ada ilmu sendiri yang mengaturnya, namanya ilmu rosem. Nah, kalau dalam bahasa Arab kayak gini, itu nggak ada kaidahnya. Maksudnya nggak berlaku kaidah ilmu rosem itu. Ya, jadi bisa kita katakan secara umum mungkin begini, kalau tidak ada titiknya ini alif. Ya, kalau ada titiknya 2 di bawah ini adalah ya. Ya, tapi kalau di mushaf yang kayak gini, yang polos kayak gini, ini bisa alif bisa ya. Kalau di mushaf ya, tergantung harokat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti dia alif, kalau sebelumnya kasroh berarti dia ya, itu di mushaf. Ya, kalau bukan di mushaf kayak gini, ya tinggal dilihat aja ada titiknya atau enggak di bawah. Kalau ada titik 2 kayak fi begini, berarti ini ya. Ya, kalau tidak ada titiknya polos begini, berarti ini alif. Gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya kata Amrika juga demikian. Ini diakhiri dengan alif. Berarti harokat akhirnya juga tidak nampak. Fi Amrika, min Amrika, ila Amrika. Nah, kalau misalnya saya tanya, Amrika ke fi Amrika ini terjadi perubahan atau tidak?
Ya, Amerika dengan fi Amerika, pada kata Amerika yang pertama dengan Amerika yang kedua ini terjadi perubahan atau tidak terjadi? Jawabnya terjadi perubahan. Tapi perubahannya tidak nampak, dari dhammah menjadi kasroh. Gitu ya. Dari dhammah menjadi kasroh. Cuma dhammahnya tidak bisa nampak, kasrohnya juga tidak bisa nampak. Gitu. Demikian juga kata yang berikutnya itu Almania. Masukkan fi menjadi fi Almania. Jangan kita katakan Almanianya nggak berubah. Almania ini Almania juga sama, nggak berubah. Berubah, tapi perubahannya tidak nampak. Ya, karena ada alifnya di akhirnya. Ya, ada alifnya. Jadi kata ini para ulama menyebutkan dengan istilahnya ta'adzur. Dia punya uzur untuk tidak memunculkan harokat akhir. Ya, punya uzur. Kalau dipaksakan maka akan salah. Almania'u. Nah, jadi salah, jadi ngerubah huruf alifnya jadi hamzah. Gitu, ya. Itu kalau dipaksakan. Jadi dia punya uzur kata para ulama, ya. Kata yang seperti ini yang diakhiri dengan alif, ya. Al-mustashfa, baik alif bengkok atau alif yang lurus. Amerika, Almania dan lain-lain yang semisal dengan ini diistilahkan dengan isim maqsur, ya, isim maqsur. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada latihannya ya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca sendiri aja ya latihannya ini. Ya. Hada tabibu min inkal tarro atau inkal tarri atau inkal tarru. Nah, lihat di sini ada alifnya. Nah, kayak tadi kaidahnya ya. Nah, teman-teman bisa latih sendiri nanti. Ya, kalau misalnya pengen dicek bacaannya sudah benar atau belum, boleh japri ke saya voice note biar nanti kita cek ya. Oke, berikutnya latihan yang keenam ya, ini penerapan kata amama dan kholfa dalam kalimat ya. Amama artinya di depan, kholfa artinya di belakang ya. Amama artinya di depan, kholfa artinya di belakang. Nah, ini kata keterangan tempat ya dalam bahasa Arab. Amama, kholfa, ada lagi sebelumnya kita juga sudah bahas tahta ya. Tahta artinya di bawah. Nah, itu satu geng itu ya. Tahta, amama, kholfa. Nanti ada lagi di sebelah, di samping ya. Pokoknya kata yang menunjukkan kepada tempat ya, keterangan tempat. Ini disebut dengan zorof makan ya. Namanya apa? Zorof makan ya. Zorof makan ini kalau ada dalam kalimat maka dia posisinya sebagai mudhof dan setelahnya adalah mudhof ilaih. Makanya kasroh akhirnya. As-saburatu amama talibi, di kasroh ya. Kenapa di kasroh? Apakah amama ini huruf jar? Jawabnya bukan. Amama bukan huruf jar ya. Amama adalah zorof dan posisi zorof dalam kalimat ini berposisi sebagai mudhof dan at-talibi adalah mudhof ilaih. Dimana udah pernah kita bahas di pelajaran 5 sebelumnya, mudhof ilaih itu adalah salah satu kata yang wajib diakhiri dengan harokat kasroh. Jadi ada dua jenis kata yang wajib diakhiri dengan harokat kasroh ya. Yang pertama, boleh teman-teman catat, yang pertama yaitu kata yang dimasuki salah satu dari huruf jar. Itu wajib diakhiri dengan kasroh ya. Wajib diakhiri dengan kasroh. Baik itu kasroh yang zahiroh yang nampak atau kasroh muqaddaroh ya. Kayak ini min Amerika, ini wajib di kasroh akhirnya ya. Meskipun ini nggak bisa nampak tapi tetap kita katakan akhirnya kasroh muqaddaroh gitu. Ini yang pertama, kata yang wajib diakhiri dengan kasroh atau di majrur istilahnya, diakhiri dengan kasroh, yaitu kata yang dimasuki huruf jar. Yang kedua yaitu kata yang berposisi sebagai apa? Mudhof ilaih ya. Nah, mudhof ilaih. At-talibi, ini al-mudarrisi, ini kata-kata yang berposisi sebagai mudhof ilaih karena letaknya setelah zorof makan, setelah kata keterangan tempat ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat kalimat gitu ya, ada kata-kata ini amama ya di depan, kholfa di belakang, atau tahta di bawah ya. Maka kata setelah kata-kata keterangan tempat ini, nah ini diposisikan sebagai mudhof ilaih teman-teman ya, harus diakhiri dengan kasroh ya. Contohnya ini papan tulis di depan siswa gitu ya, papan tulis di depan siswa. Maka kita katakan as-saburatu amama tolibi, harus diakhiri dengan kasroh ya, karena dia posisi sebagai mudhof ilaih gitu ya. Nah amamanya ini posisinya sebagai mudhof. Demikian juga lanjutannya wahia khalfal mudarrisi, dan dia di belakang guru. Dia di sini maksudnya papan tulis ya, papan tulis maksudnya, dan papan tulis itu di belakang guru. Nah gurunya lihat di kasroh nih al mudarrisi. Kenapa? Karena letaknya setelah khalfa ya. Dan kata yang letaknya setelah kata keterangan tempat di belakang, kan kata keterangan tempat menunjukkan tempat, di belakang, di depan, di samping, di bawah, dan seterusnya. Maka posisinya kata setelahnya ini adalah sebagai mudhof ilaih. Paham ya teman-teman ya? Nah ini nanti tinggal dilatih lagi ya teman-teman ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 silahkan nanti dibaca ya, dilatih sendiri di rumah ya. Kalau mau sekali lagi ya, kalau misalnya mau dites bacaannya udah bener apa belum, itu silahkan dijapri aja ke saya voice note. Nanti kalau misalnya ada bacaannya yang salah, itu nanti saya akan perbaiki dan saya akan jelaskan kesalahannya di mana. Baik. Kemudian kita masuk ke kosakata baru, al kalimatul jadidatu, kosakata baru. Nah, di sini ada beberapa kosakata baru yang wajib dihafal ya teman-teman ya. Ada al mustashfa. Ya, ini boleh dicatat di sini, ditulisin aja. Tulisan di sini kalau yang pegang buku ya, al mustashfa artinya rumah sakit. Almania artinya Jerman. Kemudian Inkalterra ini artinya Inggris. Ya, kemudian Swissro artinya Swiss. Ya. Ini nama negara nih ya semua nih ya. Almania Jerman, Inkalterra Inggris, Swissro Swiss. Ya. Switzerland ya, Swiss sama ya. Asikinu artinya pisau. Asikinu artinya pisau. Oke, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Pak Rian baru gabung ya. Baik. Kemudian Faransa artinya Perancis. Ini negara juga ya, Perancis. Kemudian amama. Amama tadi artinya apa? Di depan. Ya, amama artinya di depan. Khalfa artinya di belakang. Ya. Oh ya, satu lagi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa ini amama di fathah? Akhirnya amama, nggak amamu gitu ya, nggak seperti kata pada umumnya gitu. Nah ini udah pernah kita jelaskan ya sebelumnya juga, tapi nggak apa-apa saya review lagi. Jadi kata keterangan tempat ya, kata keterangan tempat itu harokat asalnya adalah fathah ya. Kata yang menunjukkan keterangan tempat ya, seperti di depan, di belakang, di bawah, itu harokat asalnya adalah fathah, tapi dia bisa berubah ya, bisa berubah, bisa jadi kasro, bisa kalau kemasukan huruf jar misalnya min kholfi gitu ya. Kalau kemasukan min ya, min kholfi di kasroh ya. Tapi kalau misalnya minnya dibuang, kembalikan lagi ke harokat asalnya. Apa harokat asalnya? Fathah ya. Ini kata keterangan tempat semuanya ya. Kata keterangan tempat diakhiri dengan apa? Dengan fathah asalnya, harokat asalnya. Jadi beda dengan kata pada umumnya. Kalau kata pada umumnya harokat asalnya apa? Dhammah ya. Kitabun gitu ya. Kitabun, babun, masjidun, kolamun, dan seterusnya. Ini kata-kata benda itu pada umumnya diakhiri dengan dhammah. Nah, khusus untuk ini, untuk kata keterangan tempat ini diakhiri dengan fathah. Ya, asalnya bukan selalu fathah, maksudnya dia nggak bisa berubah-berubah atau istilahnya mabdi, enggak. Dia bisa berubah, ya, dia bisa berubah jadi kasroh gitu misalnya kalau kemasukan huruf jar. Ya, bisa dia berubah. Tapi kalau tidak kemasukan apapun, maka dikembalikan ke harokat asalnya. Harokat asalnya itu fathah. Ya, buat yang
kata keterangan ini, atau zorof makan ya. Zorof makan artinya kata keterangan tempat. Zorof artinya kata keterangan, makan artinya tempat. Ya, zorof artinya kata keterangan, makan artinya tempat. Jadi zorof makan artinya kata keterangan tempat. Baik, paham ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pelajaran ke-8 ya. Sampai sini ada yang mau bertanya enggak ya terkait pelajaran 8 sebelum kita masuk ke pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ke-9. Dan pelajaran 9 ini ada kaidah baru ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman bisa kuasai dengan baik ya pelajaran sebelumnya, supaya tidak ada kendala gitu ketika kita masuk ke pelajaran setelahnya, ke pelajaran 9 ini. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung di pelajaran 8, tanyain aja. Jangan sampai ada hal yang nggak dimengerti terus kita maju aja gitu. Baik, ada yang mau bertanya sampai sini? Belum jelas atau ingin dijelaskan ulang terkait kaidah apa gitu, nanti akan kita bahas. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Via chat boleh atau langsung juga nggak apa-apa. Oke, nggak ada yang nanya nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya asumsikan teman-teman paham semua ya. Ya, jangan bingung nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum dipahami dengan sempurna, belum dipahami dengan baik, terus kita maju gitu. Nah, ini saya nggak mau. Saya pengennya target kita itu bukan selesai kitab, tapi paham gitu. Nggak apa-apa selesainya lama, yang penting paham. Ada yang teman-teman tuh belajar kitab ini selesai, kalau mau menyelesaikan cepat bisa aja ya, mau menyelesaikan cepat bisa aja ya, tapi kan nggak paham gitu kalau cepat-cepat. Saya bisa aja selesai. Saya pernah selesaikan kitab ini satu pertemuan, dari sampul depan sampai sampul belakang. Tipis kitabnya ya, saya pernah selesaikan satu pertemuan saja, itu ketika murojaah. Nanti jadi kalau kita udah selesai semua ya, ini kan di jilid 1 itu ada 23 pelajaran ya. Ya, kalau udah selesai 23 udah kita selesaikan, kita nggak akan pindah ke buku selanjutnya sebelum kita murojaah ya. Dan itu murojaah cukup satu pertemuan atau 2 pertemuan ya, nggak usah lama-lama karena udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Dan itu cukup, biasanya satu pertemuan tuh 90 menit, 1,5 jam, itu cukup untuk membahas kaidah-kaidahnya secara umum dari pelajaran 1 sampai pelajaran 23 ya. Mudah kalau mau diselesaikan cepat, tapi kan bukan itu target kita ya. Target kita paham. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut nih ya, insyaallah ke pelajaran yang berikutnya. Oke, bismillah, kita masuk ke pelajaran yang ke-9 ya. Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9. Baik, perlu diketahui oleh teman-teman semuanya di sini, pelajaran 9 ini ada beberapa bagian ya. Ada sekitar, kalau nggak salah coba kita cek dulu ya, 2 ya. Ada 2 bagian, 9A dan 9B ya. 9A dan 9B. Jadi di pelajaran 9 ini ada 2 bagian ya, 9A dan 9B. Baik, yang A maupun yang B ini sebenarnya sedang membahas satu kaidah termasuk kaidah penting ya. Jadi yang di jilid 1 ini kaidah penting semua, kaidah inti ya. Kaidah inti dikumpulin insyaallah di jilid 1 ya. Adapun nanti di jilid 2 itu kaidah-kaidah tambahan saja ya. Nah, ini ada satu kaidah penting yang dibahas di pelajaran 9 ini. Fokusnya di sini membahas tentang penyifatan kata ya. Jadi bagaimana caranya kita menyifati sebuah kata ya. Kalau kita mau menyifati kata dalam bahasa Indonesia dulu nih ya, biar gampang saya kasih perbandingan ya. Menyifati kata dalam bahasa Indonesia itu biasanya menggunakan kata bantu yang ya. Jadi kalau ada yang berarti setelahnya tuh sifat buat kata tersebut. Contoh ya,
Misalnya saya pegang nih gelas yang besar, ya, gelas yang besar. Berarti saya menyifati gelas ini dengan sebuah sifat, yaitu besar, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau ada kata, ya ada kata terus setelahnya yang, nah itu berarti setelahnya sifatnya dalam bahasa Indonesia, ya. Pulpen yang baru, ini disifati pulpennya dengan sifat, yaitu sifat baru. Pulpen yang berwarna merah, nah ini juga sama, ya, kita menyifati pulpen itu dengan sebuah sifat, yaitu warna merah, ya. Buku yang bagus, ini sifat, ya, bagus adalah sifat untuk kata buku, ya. Ini dalam bahasa Indonesia, ya. Bagaimana kalau dalam bahasa Arab, ya? Bagaimana menyifati kata dalam bahasa Arab, ya. Baik. Sebelumnya kita harus paham dulu, ya, dalam kalimat yang berisi penyifatan itu ada tersusun dari dua unsur. Kalimat ini tersusun dari dua unsur. Yang pertama adalah kata yang disifati, dan yang kedua adalah kata yang menyifati. Ya, baik. Di sini saya share notepad dulu ya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Kelihatan kan nih tulisannya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita akan belajar menyifati huruf ya. Menyifati kata, menyifati kata. Cara menyifati kata, ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, ya, caranya yaitu dengan menambahkan kata yang, kemudian diiringi dengan sifat, ya, dengan kata sifatnya, ya. Contoh, buku yang baru. Nah, ini ya dalam bahasa Indonesia, buku yang baru, pulpen yang bagus, rumah yang besar, dan seterusnya, ya. Kalau gini, buku itu baru, ini bukan penyifatan, ya, bedakan. Ini bukan penyifatan. Buku itu baru, ini bukan penyifatan, ini pengabaran, ya. Kita mengabarkan buku itu baru. Kalau yang pertama ini, buku yang baru, ini penyifatan, ya. Bedanya penyifatan dengan pengabaran itu apa? Ini harap konsen ya. Ini kalau kita paham dasarnya ini, akan mudah nanti kita ketika membahas pelajaran ini, pelajaran yang ke-9. Saya kasih pemahaman dasarnya dulu, ya. Banyak yang gagal paham di pelajaran ini karena memang dasar ininya nggak paham, gitu. Baik, apa bedanya penyifatan dengan pengabaran? Oke, kalau penyifatan itu tidak serta-merta kalimatnya jadi sempurna. Kalau cuma disifati doang, itu nggak sempurna kalimatnya, belum cukup untuk jadi sempurna. Buku yang baru, nah, buku yang baru itu kenapa? Belum sempurna kan? Masih gantung. Pulpen yang bagus, nah, pulpen yang bagus itu kenapa? Pulpen yang bagus itu di atas meja, ini baru jelas, ya, baru sempurna. Rumah yang besar, kenapa rumah yang besar? Orang masih menunggu-nunggu, ya, kalimat berikutnya supaya jadi kalimat sempurna. Nah, ini kalau disifati doang itu nggak jadi sempurna. Tapi kalau dikabarkan kayak gini, buku itu baru, selesai. Udah nggak nanya-nanya lagi orang, ya. Buku itu baru. Kalau yang ini, yang penyifatan pertama, buku yang baru, nah, nggak enak kan, ganjel gitu rasanya, masih ngegantung. Nah, ini bedanya, ya, penyifatan dengan pengabaran, ya. Kalau pengabaran itu mubtada khobar jatuhnya, ya. Jadi kalau untuk yang pengabaran, ya, itu mubtada khobar. Al kitabu, masih ingat ya,
cara nyusun kalimat mubtada khobar. Al-kitabu jadidun, ini pengabaran. Ya, al-kitabu mubtada, jadidun khobar. Yang pertama ma'rifah, ya kan? Yang kedua nakiroh. Baik, bagaimana kalau dalam bahasa Arab kita mau menerjemahkan ini? Buku yang baru, pulpen yang bagus, rumah yang besar. Ya. Kalau kita katakan al-kitabu jadidun, salah. Itu bukan penyifatan, ya, itu pengabaran. Kalau kita mau menyifati, ya, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kata sifatnya ini, kalau kita ingin menyifati sebuah kata, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, nah ini pahami baik-baik ya teman-teman ya. Saya tuliskan di sini syaratnya. Ya. Oke, sebelumnya tadi kita sebutkan dalam kalimat ini atau frasa ini itu ada dua unsur. Yang pertama, kata yang disifati. Ya, ini kalau misalnya kita mau terjemahkan ini ke dalam bahasa Arab, buku yang baru. Ya. Maka kata yang disifati ini adalah buku. Ya, buku adalah kata yang disifati. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan man'ut. Oke, boleh dicatat ya teman-teman ya. Man'ut. Man'utun. Nah, man'ut itu artinya kata yang disifati. Buku ini man'ut namanya. Ya. Adapun kata yang menyifati, mana kata sifatnya? Baru. Ya, baru ini adalah kata sifat. Ya, kata sifatnya yang menyifati buku. Bukunya kenapa? Buku yang bagaimana? Buku yang baru. Nah, buku yang bagus, buku yang besar. Nah, pokoknya sifat lah itu ya. Ya, maka ini disebut dengan na'tun. Na'tun, atau kalau biar gampang kita sebutnya dengan istilah na'at. Ya, ini istilah wajib dipahami dulu teman-teman. Ya, wajib dipahami dulu baik-baik istilah ini, baru nanti kita bahas syarat atau cara menyifati kata ini, ya, atau menerjemahkan ini ke dalam bahasa Arab itu seperti apa. Kita harus paham dulu dengan istilah-istilah ini biar gampang nanti. Ya, jadi buku yang baru di sini ada dua unsur, ada buku, ada baru gitu ya. Kalau yang ini kan cuma penyambung aja. Yang ini adalah cuma penyambung. Dibuang yangnya juga nggak apa-apa, buku baru gitu ya. Sama aja, buku baru, buku yang baru sama. Ya. Buku dan baru. Buku ini adalah kata yang disifati, baru adalah kata sifatnya. Ya, kata yang disifati dalam bahasa Arab diistilahkan dengan man'ut dan kata sifatnya disebut dengan na'at. Nah, ada kaidah penting di sini dalam menyifati kata. Ya, boleh dicatat ya teman-teman ya. Kaidahnya. Jadi kalau kita ingin menyifati kata, ya, maka na'at harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Jadi na'atnya itu harus ngikuti man'utnya. Jadi si na'at ini, mana na'atnya nih? Jadidun ini baru ya. Baru ini harus ngikuti kata buku, mengikuti ngekor dalam 4 hal. Ya. Dalam 4 hal. Yang pertama adalah jenisnya. Ya. Jenisnya harus sama. Jenis yang dimaksud di sini laki-laki atau perempuan.
Muzakkar atau muannas ya. Muzakkar atau muannasnya itu harus sama. Ya. Jadi kalau kita mau menyifati kata buku-buku, dilihat dulu nih jenisnya dia muzakkar atau muannas. Ya. Kalau bukunya muzakkar maka barunya juga harus ikut muzakkar. Ya. Kitabun jadi dun, jangan kitabun jadi datun. Ini enggak klop. Ya, harus sama-sama muzakkar gitu. Begitu juga kalau muannas. Ya. Mobil itu baru. Ya, gitu ya. Mobil kan muannas tuh sayarotun, ada tamar butohnya. Sayarotun jadi datun. Gitu, jangan jadi dun tapi jadi datun. Harus sejenis. Ya, naat atau kata sifat. Naat ini ya. Kata sifat ya, naat tuh, naatun harus mengikuti man'ut, kata yang disifatinya dari sisi jenisnya. Harus sejenis, harus sama. Kalau beda jenisnya itu tidak sah. Nggak boleh, nggak bisa. Ya. Kalimatnya salah gitu ya, menyalahi kaidah bahasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, dari sisi nakiroh dan ma'rifah itu harus sama ya, harus sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau katakan buku baru ya, buku baru, maka kalau bukunya pakai al kitabu, maka barunya harus pakai al juga, al jadidu gitu ya, harus sama-sama gitu. Alkitabunya ma'rifah, dia ikut ma'rifah, ngekor ya. Yang namanya sifat itu ngekor, mengikuti kata yang disifati. Kalau alkitabunya kita buang alnya, begini, kitabun. Oke, maka sifatnya juga harus sama, jadi dun. Ya, gampang kan? Jadi ngikuti aja dia itu. Ya. Kalau misalnya kitabunnya ini kita ganti jadi yang muannas. Ya. Contohnya jam. Jam bahasa Arabnya sa'atun. Muannas ya. Perempuan dia ada tak marbutohnya, maka sifatnya harus ikut jadi datun juga. Ya. Ini yang kedua, jadi jenisnya harus sama, nakiroh ma'rifahnya harus sama juga. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah i'robnya. I'rob itu apa? Marfu, apakah majrur ataukah mansub? Ya. Masih ingat istilah ini? Marfu itu kata yang diakhiri dengan domah, majrur kata yang diakhiri dengan kasroh, mansub kata yang diakhiri dengan fathah. Oke, kalau misalnya kita balik lagi ke buku baru ya, buku baru, kitabun jadi dun ya. Kitabun jadi dun. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Kalau misalnya kitabunnya marfu, bun, nah gitu diakhiri dhamma, jadi dunnya ikut, ya ikut jadi marfu juga. Kalau misalnya kitabunnya ini kita ganti jadi kitabin, ya, maka jadi dunnya ikut jadi din. Ini kitabin ini harusnya fathatain, cuma nggak tahu di keyboardnya ini munculnya kasroh 1 ya. Ini nanti teman-teman jangan bingung ya, ini bingung saya nih di apa namanya di keyboardnya ini. Di keyboardnya ini nggak bisa fathah kasrotain untuk huruf ba ya. Tapi kalau dal ini bisa nih, jadi nanti kalau mau nulis ya ditulis ini kasrotain ya, kitabin.
Oke, kalau misalnya di fathatain, kitaban. Bentar. Nah, kitaban. Kalau kitaban itu pakai alif ya, teman-teman ya. Kata yang diakhiri dengan fathatain itu diakhiri dengan alif. Maka jadidunnya ikut jadi jadidan juga. Ya, jadi jadidan. Nah, begini. Itu yang dimaksud i'rabnya tuh harus ngekor. Jadi kata jadid ini kan sifat ya, baru, sifat buat buku. Jadi sifat ini harus ngikuti kata bukunya. Ya, kalau bukunya kata yang disifati ya, kata yang disifatinya ini laki-laki, mudzakkar, maka sifatnya ikut mudzakkar. Ya, kalau dia muannas atau perempuan, maka sifatnya juga sama, muannas juga, gitu ya. Ini syarat pertama. Yang kedua harus sama nakiroh dan ma'rifahnya. Ya, kitabun nakiroh, ya, maka jadidun juga nakiroh. Al kitabu pakai al, al kitabu, maka jadidunnya juga ikut al jadidu. Oh, gitu ya. Harus ngikut. Kalau al-kitabi bagaimana? Sama ngikut al-jadidi ya. Gampang ini ya. Jadi naat itu ngekor aja. Sebagai contoh ya, teman-teman ya. I'rabnya juga sama tuh. I'rabnya harus ikut. Sebagai contoh, contohnya apa nih? Yang sering kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Perhatikan di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita udah tahu artinya ya. Bi dengan, ismi dengan menyebut nama, Allahi Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Kemudian Allahnya ini disifati. Ya, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ada dua malah di sini sifatnya ada dua ya. Boleh nggak disifati satu kata disifati dengan lebih dari satu sifat? Boleh, nggak apa-apa. Semakin banyak sifatnya semakin spesifik. Ya, semakin banyak sifatnya semakin spesifik. Ya, murid yang tinggi, gitu kan, murid yang tinggi. Kalau saya tambahkan lagi, murid yang tinggi yang berkacamata, tambah lagi yang berbaju merah, itu makin spesifik, makin jelas orangnya gitu. Jadi suatu kata semakin banyak sifatnya maka dia menjadi semakin spesifik. Boleh, enggak masalah, tapi tetap kaidahnya harus ikut ya. Yang namanya kata sifat harus ngikuti yang disifati. Oke, sekarang kita lihat di sini yang disifati apa? Lafzul jalalah, lafaz Allah. Ya. Kita lihat jenisnya, lafaz ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh. Ya, mudzakkar di sini lafadznya ya, bukan berarti Allah laki-laki, enggak. Lafadznya karena enggak ada tak marbutohnya, maka dia mudzakkar gitu. Kita lihat lafadznya. Makanya kita katakannya lafzul jalalah, lafadz tulisannya tidak ada tak marbutoh, berarti tulisan ini berjenis mudzakkar. Oke, berarti ar-rahmani juga mudzakkar. Jangan ar-rahmanati, enggak. Ar-rahimati gitu ya, enggak, tapi dia harus ikut secara jenisnya. Oke, sekarang lihat lagi syarat yang kedua, nakiroh dan ma'rifahnya. Allahi, lafuz jalalah ini ma'rifah apa nakiroh? Ma'rifah, ada alif lam. Allah ini kan alif lam nih. Alif lam Allah, maka di sini ikut juga ar-rahmani, ininya juga ikut ar-rahimi. Kalau mau ditambah lagi sifat lagi boleh. Bismillahi ar-rahmani ar-rahimi al-qudusi as-salami. Ya, banyak asmaul husna aja turunin semua tuh. Itu sifat-sifat Allah ya. Jadi itu beralif lam semua karena dia sifat untuk Allah yang ada alif lamnya ini, lafzul jalalah ini. Oke, kemudian lihat i'rabnya sama, dia harus majrur. Kalau Allahinya majrur,
Nah, maka sifatnya Ar-Rahmani ikut majrur, Ar-Rahiminya ikut majrur. Ya, ini kenapa Allahinya majrur, lafdzul jalalah? Karena dia mudhaf ilaih, nama Allah, gitu kan? Dengan menyebut nama yang disandarkan ke siapa? Nama yang disandarkan kepada Allah. Berarti ismi mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih harus majrur. Ini naat-naatnya ngikut. Dia ini cuma ngekor doang yang ini ya. Ya, Ar-Rahmani ini tergantung harokatnya itu tergantung kata yang disifati. Oke, sekarang bismillahinya buang. Bisminya buang. Berarti menjadi Allahu gitu ya. Berarti sifatnya ngikut Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Gitu ya. Gimana? Paham? Gampang ya? Kalau misalnya ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi fathah, nanti akan kita pelajari, cuma belum sekarang ya. Sekarang belum kita pelajari kapan kata itu diakhiri dengan fathah, sebabnya itu apa, belum kita pelajari. Nanti kalau seandainya kita dapati ini fathah, maka sifatnya ngikut Ar-Rahmana, Ar-Rahima gitu ya. Jadi ngikut, naat itu harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Oh, ini baru 3 ya. Oke, yang keempat itu nanti kita pelajari di pelajaran 13 pending. Di pending ya. Ada di pelajaran ke 13, sabar ya. Kalau saya jelaskan sekarang pusing. Dah, 3 ini dulu ya. Jadi naat, sekali lagi, naat atau kata sifat, ini kan sifat nih, Allah yang maha pengasih. Yang maha pengasih itu sifat Allah. Yang maha penyayang, yang maha mengampuni, yang maha melihat, yang maha mendengar, itu semua sifat-sifat Allah. Itu harus mengikuti lafzul jalalahnya, lafaz Allah ini dalam 4 hal ya. Satu, jenisnya harus sama. Lafaz Allah tidak ada tamarbutohnya, berarti digolongkan lafaz ini ke dalam jenis mudzakkar. Semuanya mudzakkar berarti sifat-sifatnya. Nakiroh dan ma'rifah juga harus sama. Berhubung Allah lafzul jalalah ini ada alif lam, maka Ar-Rahman juga pakai alif lam, Ar-Rahim pakai alif lam. Makanya nggak boleh namain anak itu pakai kayak gini, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cuma kalau Rahim doang boleh nggak? Ya, Rahim tanpa alif lam itu nggak masalah. Ya, Rahim doang itu nggak masalah, karena itu bisa sifat untuk Allah dan untuk yang lain. Ya, Allah ketika menyifati Rasulullah SAW, alal mu'minina raufur rahim. Ya, Rasulullah SAW itu kepada orang-orang beriman sangat rauf, sangat baik dan sangat rahim. Ini sifat buat Rasulullah SAW. Nggak pakai alif lam. Nggak pakai alif lam. Tapi kalau pakai alif lam, ini sifat Allah. Nggak boleh kasih nama Ar-Rahim. Ya. Kalau mau tambahkan Abdur Rahim. Nah, ini benar. Ya. Gitu, ini sedikit faedah aja ya. Jadi, kenapa dia pakai alif lam? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya, dan seterusnya. Karena lafdzul jalalah ini pakai alif lam, ini sifatnya ya. Sementara sifat harus mengikuti kata yang disifati dari sisi apa? Nakiroh dan ma'rifah ya, nakiroh dan ma'rifah. Oke, berikutnya i'rabnya itu harus sama. Allahu marfu, ya kan? Allahu marfu, maka dia ikut marfu juga. Ar-Rahmanu marfu, Ar-Rahimu marfu ya. Kalau dia majrur, bismillahi, jadi kayak tadi, bismillahirrahmani ngikut, ar-rahimi ikut ya. Nah, ini faedah tentang cara menyifati kata ya. Jadi kalau misalnya buku yang baru, nah ini udah bisa kita bahas ya, kita terjemahin nih. Buku yang baru bahasa Arabnya Al-Kitabu. Kalau pakai al berarti sifatnya baru pakai al juga, al jadi gitu. Pulpen yang bagus, al qalamu ya, al
Jamilu. Nah, jamil bagus ya. Jamilu. Sama-sama pakai al karena dia sifat. Rumah yang besar. Al baitu. Al baitu. Al kabiru. Gitu ya. Sama-sama pakai al ya. Kalau alnya dibuang, kitabun ya, sininya berarti jadidun. Qalamun jamilun, baitun kabirun, dan seterusnya. Baik, paham ya sampai di sini ya teman-teman ya, insyaallah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran 9. Kalau udah paham dasarnya ini, pelajaran 9A, pelajaran 9B insyaallah gampang dikuasai. Ya, mudah untuk dikuasai. Baik, sekarang kita masuk. Ya, udah punya dasar nih, teman-teman udah punya dasar apa itu naat, apa itu man'ut. Ingat-ingat istilahnya. Naat itu kata sifat, man'ut itu kata yang disifati. Ya, itu jangan sampai ketukar. Naat sifatnya, man'ut yang disifati. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran 9 bagian A. Perhatikan di sini saya baca teksnya ya. Man hadar rajulu. Man hadar rajulu. Ya, siapa laki-laki ini? Ingat ya, pelajaran 8 kemarin. Kalau ada kata beralif lam setelah kata tunjuk, namanya apa? Badal. Ya, namanya badal. Ada kata beralif lam setelah kata tunjuk, dan ketika badal diterjemahin maka dia disebut duluan. Siapa laki-laki ini? Ininya di belakangin ya terjemahannya. Bukan siapa ini laki-laki, enggak. Siapa laki-laki ini? Dijawab huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Ya, dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Ya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Nah, lihat di sini. Ini ada naat. Ya. Tajirun ghaniyun. Ghaniyun naat untuk kata tajirun. Sifat untuk kata tajirun. Abbas itu adalah pedagang. Sampai sini sebenarnya udah sempurna, teman-teman. Abbas adalah pedagang. Sama kayak yang di baris ketiga nih ya. Yang ini. Abbasun tajirun itu udah sempurna. Abbas adalah pedagang. Pedagang yang gimana? Nah, disifati pedagang yang kaya. Nah, berarti kaya ini adalah sifat untuk pedagang. Ya, lihat aja tadi syarat-syaratnya. Tajirun mudzakkar, ghaniyun ikut mudzakkar. Kalau misalnya tajirunnya kita ganti jadi tajirotun, pedagangnya perempuan. Misalnya ganti ini jadi Aminah. Aminatu tajirotun apa nih? Ghaniyatun. Ya, jangan ghaniyun. Paham ya? Jangan ghaniyun, ghaniyatun. Sama mudzakkar dan muannasnya. Oke, kalau misalnya tajirun kita kasih alif lam, at-tajiru ghaniyunnya ikut jadi al-ghaniyu. Gitu. Nakirah ma'rifahnya sama. Kalau tajirunnya kita ganti jadi tajirin. Nah, kan jadi sifatnya ghaniyin, ekor ya. Tajiron ghaniyan, bukan ghaniyon ya. Tajiron ghaniyon. Tajiron ghaniyan ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Ini mubtada khobar. Ya, Hamidun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Ini mubtada, Hamid, mudarrisun ini khobar. Ya. Oke, selanjutnya Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Nah, lihat. Nah, ini ada naat lagi. Hamid mubtada, mudarrisun khobar. Khobar buat Hamid ya. Hamidun mudarrisun sampai sini benarnya sudah sempurna kalimatnya. Hamid mudarris. Hamid adalah seorang guru, selesai. Cuma kalau mau ditambahin lagi, mau disifati, guru yang gimana dia? Guru yang kayak mana? Guru yang baru. Nah, ini ada tambahan sifat. Yang baru ini namanya naat. Ya. Yang baru namanya apa nih? Naat. Jadidun harus ngikuti kata mudarrisun. Ya, seperti tadi. Lanjut. Mahadza, apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah apel.
Ya, tufahun artinya apel. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel itu adalah buah yang enak. Fakihatun artinya buah ya, teman-teman ya. Boleh ini kosakata baru ya. Boleh dicatat di sini ya, yang pegang buku boleh di sini dicatat, atau kalau misalnya ada yang punya buku tulis, buku saku khusus kosakata, disalin langsung dan langsung dihafal kalau dapat kosakata baru. Atufahu apel ini udah ya, ini bukan kosakata baru. Sebelumnya udah pernah kita bahas apel ini. Atufahu apel itu adalah fakihatun, buah. Buah yang bagaimana? Ya, buah yang lazizatun, lezat, enak. Ya, perhatikan di sini teman-teman, kata ladzidatun asalnya adalah lazizun. Lazizun artinya lezat, enak. Ya. Kenapa ditambahkan tak marbutoh? Ladzidatun. Jawabnya karena dia adalah sifat untuk kata buah, fakihatun. Fakihatun muannas, ada tak marbutohnya. Ya. Maka sifatnya harus ikut muannas. Lihat lagi tadi kaidahnya ya. Naat harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Jenisnya ini yang pertama. Mudzakkar muannasnya itu harus sama. Jadi ladzidatun tuh ngikut, sebenarnya dia ngekor ke kata fakihatun. Saya sering mengumpamakan man'ut ini ya, man'utnya yang pertama itu seperti kepala ular. Ladzidatun ini naatnya dia seperti ekor ular. Jadi ekor itu selalu mengikuti kepala. Ya, kepalanya ke kanan ya dia ikut. Ya, kepalanya ke kiri dia ikut juga, gitu ya. Sama. Ya, seperti itu juga. Fakihatun ada tak marbutohnya muannas. Berarti ladzidatun muannas juga. Gitu ya. Jadi dia ngikuti. Ya, mengikuti dalam 4 hal tadi. Yang baru kita pelajari 3 ya. Yang keempatnya kita pending nanti. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Madzalika apa itu? Ya, madzalika apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah usfur. Usfur adalah burung yang yang dia postur tubuhnya kecil. Ya. Burung apa aja yang postur tubuhnya kecil. Jadi kalau yang postur tubuhnya gede nggak masuk, bukan usfur. Kayak raja wali, elang yang gede-gede itu bukan usfur. Usfur itu yang kecil-kecil ya, kayak burung gereja, ya burung emprit kalau di sini nyebutnya ya. Ya burung-burung yang kecil-kecil itu, burung puyuh, itu usfur. Ya, nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesianya apa. Kayaknya nggak ada dalam bahasa Indonesia. Burung ya burung aja. Ya. Kalau burung yang kecil, nah, itu ada istilahnya dalam bahasa Arab. Burung yang postur tubuhnya kecil ada namanya usfur. Ya, namanya usfur, dan itu mencakup burung apa aja, burung kutilang, burung apa aja yang dia kecil. Ya. Postur tubuhnya. Oke. Namanya usfur. Jadi kita ulang lagi, madzalika apa itu? Dzalika usfur, dia adalah usfur. Ya, itu adalah usfur. Ya, burung kecil ya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Usfur adalah burung yang kecil. Al-usfur, jadi ini nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya. Nggak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Ya. Burung yang postur tubuhnya kecil itu namanya apa dalam bahasa Indonesia? Saya rasa nggak ada penyebutannya untuk burung yang postur tubuhnya kayak gitu. Ya. Di bahasa Indonesia itu di spesifik namanya ya. Namanya spesifik gitu. Nah, ini burung gereja, ini burung emprit ya kan, ini burung kutilang ya, ada burung lovebird ya. Pokoknya burung-burung yang kecil-kecil itu dibedakan dengan namanya gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu ada penyebutannya. Burung-burung yang kecil-kecil kayak itu namanya usfur. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan burung yang kecil, ini bingung nanti kita nerjemahin ini. Al-usfuru, burung yang kecil itu adalah ta'irun sogirun, burung yang kecil. Bingung kan? Burung yang kecil itu adalah burung yang kecil. Ini maunya apa gitu kan? Jadi ini nggak bisa diterjemah, ya. Atau kalau mau diterjemah, usfur itu pilih salah satu jenis mereka. Burung apa? Burung gereja. Burung gereja adalah burung yang kecil. Nah, itu cocok, ya.
burung kutilang adalah burung yang kecil, ya. Burung lovebird adalah burung yang kecil. Nah, itu cocok ya. Nah, pilih salah satu nama mereka. Tapi sebenarnya al-usfur itu umum untuk burung apa aja yang dia itu postur tubuhnya kecil, ya. Ini kayaknya bahasa Arab ya, sampai nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau ya kayak begini udah dalam bahasa Indonesia usfur aja. Ya kalau misalnya dijadiin bahasa Indonesia, diterjemahin, udah jadi kata serapan aja, usfur adalah burung yang kecil gitu. Atau kalau mau tadi dipilih salah satu dari jenis usfur ini, burung apa yang kecil itu. Nah, burung nuri, ya burung nuri itu adalah burung yang kecil. Nah itu baru pas, ya. Oke, paham ya? Lanjut. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab, Al-Arabiyah artinya bahasa Arab ya. Bahasa Arab adalah lughatun, bahasa sahlatun, yang mudah. Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya. Yang mudah ini adalah sifat untuk kata lughatun. Ya. Perhatikan di sini kata sahlatun sifat atau na'at dari kata lughatun, man'utnya ini yang disifatinya lughatun. Bahasa Arab adalah bahasa. Ya benar ya kan? Bahasa Arab adalah bahasa. Cuma bahasa yang bagaimana? Disifati bahasa yang mudah. Nah, jadi mudah ini adalah sifat untuk kata bahasa, ya. Perhatikan kenapa sahlatun pakai ta marbutoh. Padahal mudah bahasa Arabnya itu sahlun. Tapi kenapa di sini ada tamar butohnya sahlatun? Karena naat harus sejenis dengan man'ut. Itu kaidah yang tadi kita bahas. Kalau man'utnya muannas perempuan, maka ininya juga sama. Naatnya, sifatnya, naat sama sifat sama ya. Itu juga. Ya, naatnya, sifatnya pun harus perempuan, harus muannas. Gitu. Lanjut sedikit lagi. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Sama tuh ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Jamilatun artinya indah, indah untuk perempuan ya. Ya. Karena lughatun ini muannas, maka jamilatunnya ikut muannas. Ya. Asalnya jamilun, indah itu artinya jamilun, bagus. Jamilun. Tapi karena dia menyifati kata yang mu'annas, maka jamilunnya harus diubah ke mu'annas menjadi jamilatun, pakai ta marbutoh juga, ya. Ini misalnya kalau kita ganti lughatunnya jadi kolamun, misalnya kolamun jamilun gitu, mudzakkar lughatun jamilatun, ya. Kalau buat orang jamilatun ini cantik ya. Jamilun ganteng, jamilatun cantik. Nah, gitu. Karena dibedakan dengan ta marbutoh. Lanjut. Berikutnya. Ammarun talibun mujtahidun. Ya, Ammar adalah siswa yang mujtahidun. Mujtahidun artinya rajin, bersungguh-sungguh. Ya, ini naat juga sifat untuk siswa. Kalau misalnya kita baca sampai sini aja, Ammarun Thalibun itu udah sempurna. Ammar adalah seorang siswa, selesai. Udah dikabarkan, udah dikasih tahu, ya udah gitu kan. Udah selesai sebenarnya kalimatnya. Tapi kalau mau kita tambahkan, siswa ini kan macam-macam ya. Ada siswa yang malas, ada siswa yang rajin. Ini siswa yang bagaimana nih? Ya, disifatilah dia. Ya. Jadi tujuan menyifati itu adalah agar dia itu bisa lebih spesifik. Kalau siswa itu umum mencakup semua siswa, yang malasnya ya kan, kemudian yang rajinnya itu masuk semua. Nah, supaya dia ini tersaring ya, lebih spesifik siswa yang mana, nah, dikasih sifat. Sifat harus ngikuti yang disifati. Mujtahidun ini harus sama-sama dengan thalibun. Thalibunnya marfu, mujtahidunnya ikut marfu. Sininya nakiroh, thalibun, mujtahidunnya nakiroh juga. Ya.
Di sininya mudzakkar tolibun, maka mujtahidunnya tolibun, mujtahidunnya juga mudzakkar. Kalau tolibatun bagaimana? Ya mujtahidatun, ikut. Ya, simpel kan? Gampang ini, insyaallah ya. Intinya cuma ngikor, cuma ngikut aja. Nah, jadi terjemahannya begini, Ammar adalah siswa yang rajin. Nah, ada yangnya. Kalau yang itu berarti dia nyifatin dalam bahasa Indonesia. Ammar adalah siswa yang rajin. Lanjut. Wa Mahmudun talibun kaslanu, dan si Mahmud adalah siswa yang malas. Ya, kaslanu lawan dari mujtahidun. Mujtahidun rajin, bersungguh-sungguh. Kaslanu ini malas. Ya. Ya, baik. Kaslanu ini sifat ya buat kata tolibun. Ya. Sifatnya kaslanu ini naat ya untuk kata tolibun. Ada yang aneh enggak di sini? Ada nih yang aneh. Ya. Kaslanunya enggak bertanwin. Ya. Ini bukan typo atau salah ketik ya, teman-teman. Ini udah bener. Ya, kaslanu ini memang dia ditulis tidak bertanwin. Ya. Kenapa? Padahal nggak ada alnya ya kan? Kalau ada alnya, al kaslanu, ini mungkin kita bisa nggak bingung gitu kan, nggak masalah, nggak mempermasalahkan. Karena ada alnya, al nggak boleh tanwin. Ini alnya nggak ada, sininya tanwin nggak tanwin juga gitu. Tolibun ini kan jelas tanwin karena nggak ada alif lam. Kaslanu nggak ada alif lam, kenapa nggak ditanwin? Ya. Nah di sini ada kaidah baru nih teman-teman ya, boleh dicatat. Kata para ulama, apabila kata yang mengandung sifat, ya sifat diakhiri alif dan nun, huruf alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin. Ya, saya tulis lagi di sini kaidahnya. Apabila kata sifat diakhiri oleh huruf alif dan nun, maka ia tidak boleh ditanwin. Nah, sifat yang diakhiri oleh huruf alif dan nun, ingat, dia harus sifat. Ya, ini penting nih, ini digaris bawahi sifat, saya gedein deh. Ya. Sifat, harus sifat. Ya, sifat yang diakhiri oleh huruf alif dan nun maka tidak boleh bertanwin. Bagaimana kalau misalnya ada kata yang diakhiri alif dan nun tapi bukan sifat? Ya tetap tanwin. Contohnya hisonun. Hisonun apa? Kuda ya. Ini hisonun ada tanwinnya padahal diakhiri alif dan nun. Kita jawab, ini bukan sifat. Kuda itu bukan sifat ya. Kalau kaslanu, malas itu sifat ya. Kaslanu ini malas. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini kata ini mengandung makna sifat apa enggak. Hisonun enggak mengandung makna sifat. Kalaupun diakhiri dengan alif dan nun ya enggak masalah, tanwin seperti kata normal pada umumnya. Tapi kalau dia mengandung makna sifat, kaslan, malas ini sifat tidak baik ya. Malas ini sifat yang enggak baik ya. Ini sifat diakhiri alif dan nun maka tidak boleh ditanwin. Ini kaidah ya. Jadi dia sebenarnya pengen tanwin karena dia ngikuti tolibun ya kan. Dia kan harus ngikut, naat ini harus ngikuti man'ut. Cuma terikat sama kaidah yang tadi ya. Jadi ya dia terpaksa tidak ditanwin, tapi tetap kita katakan dia naat atau sifat untuk kata tolibun. Ya, dia nakiroh juga. Tolibun nakiroh bertanwin, kaslanu nakiroh juga. Bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah ada alnya di sini. Ya. Jadi dia ini seperti mudhaf ya. Mudhaf kan nggak boleh tanwin, nggak boleh al, gatal. Nggak boleh tanwin dan al ya. Tapi emang dia udah dari sononya udah nggak bisa bertanwin lagi selama-lamanya. Selama-lamanya dipaksakan pun kaslanu itu tidak akan bisa ditanwinkan. Paham ya? Oke, lanjut sedikit lagi.
Masih ada 2 menit lagi ya. Man anta, siapa kamu? Ana thalibun, saya adalah siswa. Anta thalibun jadidun, apakah kamu siswa yang baru? Naam, ana thalibun jadidun. Ya, saya adalah siswa yang baru. Ya. Baik, selesai ini pembahasan pelajaran 9A dari sisi teorinya. Ya, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke latihannya teman-teman ya. Ke latihannya ini ada berapa nih? Ada 4. Ada 4 latihan. Setelah selesai 4 latihan kita masuk ke bagian B. Masih pelajaran 9 juga, 9B. Jadi sebelum masuk ke 9B dilatih dulu. Kuasai dulu matang sampai bagus pemahaman kita, baru nanti masuk ke pembahasan yang B ini. Ini kelanjutan dari pembahasan naat. Ini juga naat juga sama, ya. Masih bahas naat man'ut masih di sini tentang menyifati kata. Cuma ada kaidah tambahan yang nggak mungkin saya jelaskan sekarang karena akan jadi panjang ya. Jadi cukup segini dulu, ya. Difahami baik-baik, diulang-ulang kembali, ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham nanti ditanyakan, ya. Dan jangan lupa dibuka di murojaah ya teman-teman ya, karena setiap halakoh kita kan ada rekamannya ya, ada videonya, dibuka-buka tuh, ditonton lagi kalau lagi kosong waktunya, lagi senggang waktunya, tonton ya. Enggak, ini kan panjang ya, panjang nih sampai 1,5 jam ya, nggak mesti 1,5 jam sekali duduk juga memurojaah. Kalau misalnya teman-teman sibuk gitu kan, dicicil aja 5 menit ya, nanti pas kosong lagi tambah 5 menit lagi ya. Tadi udah sampai menit keberapa gitu, dilanjut lagi, diulang-ulang. Semakin banyak diulang, insya Allah semakin kuat pemahaman kita ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan kalau mau bertanya. Udah paham semuanya nih belum teman-teman? Coba saya minta responnya dari teman-teman. Kalau paham dikasih info ya, sudah paham gitu. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oh, ini ada chat, insya Allah paham Umunafa. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Jadi kalau paham itu enak, kita itu bisa masuk ke latihan nanti ya di pertemuan yang berikutnya. Gampang ngulangnya gitu ya. Kalau sama guru gini, kalau sama guru aja nggak paham, nanti apalagi ketika sendiri ngulang gitu ya. Nah, kadang yang sudah paham aja pas ngulang bingung gitu. Nah, jadi saya pastikan dulu nih teman-teman harus paham dulu di sini. Kalau udah paham di sini, insya Allah pas murojaah itu enak ya. Nur Laili insya Allah paham Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.